Halo, selamat pagi anak-anak. Namo Buddhaya, Namo Maitreya. Nah, pada pagi hari ini kembali lagi pada pelajaran PABP. Kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran 5 yaitu tentang berdana. Anak-anak, semangat! Tetap semangat dan selalu bersyukur untuk hidup bahagia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kualitas dana dan cara-cara berdana. Anak-anak, berdana itu merupakan dasar dari perbuatan baik. Jadi, karena masih merupakan perbuatan baik, tentu perbuatan tersebut akan memberikan karma baik yang akan membuahkan pahala. Besar kecilnya pahala atau kualitas dana itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor intern dan ekstern. Faktor intern artinya faktor dari dalam, yang berarti keadaan batin si pemberi, apakah sudah memiliki kehendak yang tulus, perasaan ikhlas, cinta kasih, serta simpati terhadap seseorang. Sedangkan faktor ekstern berarti pengaruh dari luar yang berkaitan dengan beberapa hal seperti bentuk dana itu sendiri, apakah sudah benar, bermanfaat, bersih, membahayakan atau tidak, dan waktu memberi apakah tepat atau tidak, dan orang yang diberikan apakah orang yang pantas atau tidak. Kemudian dilihat dari pengaruh kualitas dari berdana itu sendiri. Pertama, niat dari si pemberi dana itu sendiri haruslah tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih, yang terbagi menjadi 3, yaitu sebelum berdana, ketika berdana, dan selesai berdana. Semua ini harus dilakukan dengan rasa senang, penuh kasih sayang, maka akan memberikan kualitas yang tinggi. Kedua, manfaat dari berdana yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Pemberian kecil, manfaat kecil, artinya memberi barang tersebut sedikit kepada orang yang tidak membutuhkan. 2. Pemberian kecil, manfaat besar, artinya pemberian tersebut sedikit tetapi diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, seperti korban bencana alam. 3. Pemberian besar, manfaat kecil, artinya memberi barang tersebut banyak tetapi kepada orang yang tidak membutuhkan. 4. Pemberian besar manfaatnya besar, artinya pemberian tersebut banyak dan tepat kepada orang yang sangat membutuhkan. 3. Besar kecilnya kualitas dana juga dipengaruhi oleh barang yang diberikan, yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu berdana barang yang sudah buruk, tidak lagi layak dipakai oleh diri sendiri. Kemudian berdana barang yang masih baik dan bisa dipakai oleh diri sendiri. Kemudian berdana barang yang lebih baik dari barang yang dipakai oleh diri sendiri, misalnya barang yang masih baru dibeli. 4. Kualitas dana juga sangat dipengaruhi oleh kemurnian si pemberi dan penerima dana yang terbagi menjadi 4 kategori, yaitu 1. Jika dana diperoleh dengan cara yang halal tetapi diberikan kepada orang yang tidak bermoral, maka dana menjadi rendah kualitasnya. 2. Jika dana diperoleh dengan cara yang tidak halal dan diberikan kepada orang yang bermoral, maka dana juga menghasilkan kualitas yang rendah. 3. Jika dana diperoleh dengan cara yang tidak halal atau tidak benar, kemudian diberikan kepada orang yang tidak bermoral dan tidak baik, maka dana tersebut sangatlah rendah kualitasnya. Tetapi yang keempat, dana yang diperoleh dengan halal yang baik dan diberikan kepada orang yang suci, bermoral baik, maka dana yang demikian sangat tinggi kualitasnya. Berdana hendaknya selalu ingat faktor yang akan mempengaruhi karma yang baik. Adapun cara-cara yang mempengaruhi hasil berdana dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Dana yang diberikan adalah pemberian yang diperoleh dengan cara-cara yang benar sesuai dengan dharma. 2. Dana yang diberikan kepada orang yang layak menerima. 3.
Sebelum diserahkan, dana telah disiapkan dan direncanakan dengan pikiran yang baik. 4. Pada waktu dana diserahkan disertai dengan pikiran ikhlas, rela, dan penuh dengan kebahagiaan serta tanpa ikatan. 5. Sesudah diserahkan, pada hari-hari selanjutnya memunculkan dan kembangkan pikiran-pikiran yang baik. Demikianlah cara-cara berdana. Dana yang diberikan dengan baik, dengan hormat akan memperoleh pahala yang sangat besar. Berdana yang diberikan dengan keyakinan yang benar, di samping akan memperoleh kemakmuran, kekayaan, dan harta benda yang berlimpah, ia juga akan memperoleh wajah yang elok atau cantik, tampan bagaikan keindahan bunga teratai. Terakhir, jika berdana tanpa merugikan siapapun, juga akan memberikan kemakmuran, kekayaan, harta berlimpah yang aman terlindung dari bahaya. Nah, anak-anak, pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan materi dapat dipahami dengan baik. Tugas anak-anak sekarang adalah bacalah cerita halaman 124 tentang bergegaslah berbuat baik. Kemudian, catatlah tulisan penting yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi anak-anak pada pertemuan berikutnya. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, Namo Maitreya.